Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Mas, wabarakatuh. tolong seperti biasa bacakan surat yang terkait ya dengan materi kita hari ini. Jadi, Oke, jadi berapa? ada surat yang kita kira bisa berhubungan pada materi kita, Mas. Silakan Mas Mul dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini artinya dari ayat pertama sampai ayat kelima yaitu surah Al-Alaq. Itu artinya bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq atau segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yaitu kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq, eh, surah ke-96 ayat Ya, 1 sampai dengan 5. kalian sama Ya, bagian tafsirnya, Mas. tafsirnya di sini surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yaitu sebab ayat 1 sampai 5 pada surah Al-Alaq merupakan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan. Surah yang terdiri dari 19 ayat ini adalah surah ke-96 pada Al-Quran dalam tergolong dan tergolong dalam surah Makkiyah. Al-Alaq berarti segumpal darah yang diambil dari ayat kedua. Surah ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak buian hingga ia keliang lahat. Jadi Itu Pak. pada saat awal dia dikeluarkan oleh seorang ibu, Iya Pak. ya, atau disebut dengan buayan hingga manusia itu wafat. Nah, itu maksudnya. Baik, kita coba dari awal ya mengenai materi pertemuan kita yang ke-9, Mas, karena yang Iya Pak. ke-8 kita UTS ya. Iya iya Pak. Baik Nah, Pak. di dalam pertemuan kita yang ke-9 ini kami ada judul adalah analisis data satelit dan analisis tren itu ya. Kemudian materi akan disajikan ada dua bagian. Yang pertama adalah analisis data satelit dulu. Kemudian yang kedua analisis tren. Tren di sini dimaksudkan adalah tren perubahan dari unsur-unsur cuaca atau iklim yang menjadikan bagian sehingga dapat diambil sebagai rujukan dari adanya perubahan iklim itu, ya, di mana perubahan iklim itu adalah berubahnya unsur-unsur cuaca atau iklim dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam analis data satelit kita akan lihat bagaimana data itu dapat diperoleh ya melalui satelit yang ada di dalam orbit. Nah, orbit itu adalah perjalanan dari bagian-bagian bintang ya. Nanti kalau misalkan ketemu ya, kalau misalkan mudah-mudahan sih ada lagi mata kuliah yang Bapak asuh, kita akan bicara mengenai alam semesta ya, ada orbit ya, seperti bumi mengitari matahari, matahari memiliki orbit tersendiri, jadi perjalanan dari benda-benda langit. Kemudian sekilas tentang satelit yang
luncurkan Amerika yang namanya TRMM dan GSMAP. Nah, dari data itulah kita mendapatkan data-data iklim. Kemudian di situ juga ada akurasi data GSMAP, kemudian ekstraksi data, kemudian juga di sini kita coba pada bagian kedua, yakni contoh-contoh dari data yang sudah dibuat trennya, lalu bagaimana aplikasi daripada tren itu untuk melihat perubahan yang terjadi. Kemudian bahan rujukan, apa saja buku atau metode atau aplikasi yang ada di dalam kita membuat suatu proyeksi iklim. Selanjutnya di bagian yang ke slide ketiga. Nah, tolong dibacakan Mas Mul. Mas Mul bisa dibacakan klasifikasi satelit. Iya, klasifikasi satelit buatan menurut ketinggian. Pertama itu klasifikasi satelit Low Earth Orbit atau LEO, yaitu satelit yang ditempatkan pada ketinggian antara 0 sampai 2000 km. Satelit berada di luar atmosfer bumi namun masih cukup dekat sehingga satelit-satelit di LEO itu masih bisa memotret permukaan bumi dari luar angkasa ataupun memfasilitasi komunikasi. Medium Earth Orbit yaitu MEO, yakni satelit yang ditempatkan pada ketinggian antara 2000 kilometer sampai dengan 35.786 kilometer. High Earth Orbit atau HEO yaitu satelit yang berada pada ketinggian lebih dari 35.786 kilometer. Ya. Satelit yang berada pada ketinggian 35.786 kilometer disebut dengan satelit GEO atau geostationary satellites atau yang disebut dengan satelit geosinkronos, yaitu Kronos selain ya. itu terdapat pula satelit buatan yang mengorbitkan secara polar. Nah, ya. Jadi ada satelit yang geosinkronos, Iya, berarti dia berputar atau melakukan perjalanan, jadi perpindahan atau rotasi dan revolusi secara geosinkronos berarti dari barat ke timur. Ada yang dari kutub utara atau kutub selatan, makanya disebut satelit polar. Jadi itu artinya, Mas. iya Pak. Nah, ini yang ditampilkan tadi yang kamu baca, ya ini Iya. sama jenis orbitnya. Tadi dikatakan di situ ada orbit rendah, ada orbit menengah, ada orbit geosinkron, ada orbit geostasioner, dan ada orbit tinggi. Jadi orbit tinggi itu yang berada di ketinggian 36.000 kilometer, malah di atasnya. Itu Iya. orbit tinggi. Nah, Iya. satelit-satelit seperti misalkan yang kemarin kalau di dalam materi pelajaran kami mengenai kosmografi adalah satelit seperti Hubble, ya kan, kemudian WEBB, kemudian satelit yang Sun Kronos untuk pemetaan matahari, ya kan. Nah, Iya, Pak. orbit berikut adalah orbit khusus yang juga digunakan untuk mengkategorikan satelit, yakni orbit Molniya, orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Nah, inklinasi itu adalah suatu jarak, ya kan, berupa sudut yang dibuat kalau pengukuran itu dari bumi, inklinasi ya. Kemudian orbit sun sinkronos.
orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintas ekuator pada jam lokal yang sama. Orbit polar, orbit satelit yang melintasi kutub. Nah, itu. Jadi jenis-jenis itu. Nah, ribuan Mas jenis dari satelit itu, dan semua negara rata-rata punya itu, ya, anggota PBB punya. Tapi yang paling banyak ya Amerika, Rusia, India, Jepang, nah, Eropa, gitu, ya. Nah, lebih jelasnya di slide ini bagaimana tadi yang disebut dengan geosinkronos dan orbit polar, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah, pada saat orbitnya itu dari barat sampai ke timur, dia berputar lagi, namanya geosinkronus, Mas. Ya, geosinkronus. Geosinkronus, ya. Ya, geosinkronus. Tapi kalau dia dari kutub utara sampai kutub selatan, itu disebut polar dia, gitu ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini dia nih geosinkronus dari Iya, Baniko, ya. geosinkronus, ya. Kemudian kalau dia misalkan polar juga, tapi yang dilihat adalah orbit tersendiri, yakni orbitnya disebut ini adalah Geosinkronus. sun sinkronos, ya. Begitu. Ya, Kemudian kalau untuk orbit yang dekat disebut low earth, berarti ini low berdekatan, Earth. ya. Jadi ada beberapa contoh seperti GPS. Nah, ini dia orbitnya. Berarti dia geosinkronos, ya. Kemudian di sini kriosat, berarti dia geosinkronos. Itu aja. Yang polar tidak begitu banyak, ya. Hanya di sini terdata cuma land surveying ada, kemudian sun sinkronos gitu baru, ya. Kalau yang lain rata-rata geosinkronos untuk komunikasi, kemudian untuk kosmik segala macam gitu, ya. Baik. Hai, selamat bergabung Zehri. Sudah lewat berapa menit? Baik ya. Ini adalah orbit dan bentuk jenis-jenis dari satelit. Nah, di sini ada, ya, untuk bisa mengorbit bumi, satelit diluncurkan dengan roket ke ketinggian yang dituju dan selanjutnya ia akan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mengorbit gitu. Ya, Zeri baru bergabung. Tolong bacakan Zeri dari mulai saat ini. Ya, baik, Pak. Maaf, Pak, agak telat. Gak apa-apa. Ah, saat ini ada sekitar 8.000 satelit yang berada di orbit dan hanya 3.000 satelit di antaranya yang masih beroperasi. Artinya, sisanya merupakan satelit yang sudah tidak digunakan dan sekarang menjadi sampah antariksa. Satelit diluncurkan pada ketinggian orbit yang berbeda berdasarkan misinya masing-masing. Salah satu orbit yang sering dituju adalah orbit geosinkronus, di mana satelit membutuhkan 24 jam untuk mengorbit bumi sama seperti waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi pada sumbunya. Selain itu, ada juga satelit yang rotasi orbitnya polar orbiting. Pada dasarnya, satelit memiliki fungsi yang beragam berdasarkan misi dibuatnya satelit tersebut. Di antaranya ada satelit yang dibuat untuk melakukan penelitian ilmiah, mengukur gaya gravitasi bumi, memantau gunung berapi, memantau cuaca, kebutuhan militer, navigasi, pencitraan bumi, dan komunikasi. Untuk memotret bumi, ada satelit khusus yang bertugas memantau seluruh permukaan bumi dan merekam peristiwa rotasinya. Oke. Di BRIN, satelit apa yang dia dibuat, Mas Zeri? Nama satelitnya saya lupa, Pak, tapi paling Tubsat. softwarenya sih kayak. Tubsat. Nah, Tubsat. Kalau nggak Ya. salah, dulu sebelum bernama BRIN, 8 itu sudah membuat untuk land surveying itu namanya Tubsat gitu. Baik, siap, Pak. Nah, ini Bapak ambil bagaimana tadi di dalam materi awal kita bicara masalah RMM. Ada kawan kami di BRIN, Ardila namanya itu, ya. Kami kemarin juga di training oleh beliau, masih muda anaknya itu, untuk
bekerja di daerah tambang batu bara, tapi data iklim dari BMKG sulit untuk didapatkan. Nah, dengan bantuan Ardila, ya staf BRIN, dulu masih staf PPPT ya, sekarang jadi BRIN, maka kita dapat membuat ya kan suatu data hujan dari satelit yang namanya Tropical Rainfall Measuring Mission. Kemudian dilanjutkan dengan adanya beberapa kerjasama dengan Jepang, kita nanti juga menggunakan data dari satelit, beberapa satelit gabungan, yang sensor-sensornya salah satunya adalah hujan, namanya GSMAP. Jadi ada perhitungan model TRMM dan GSMAP. GSMAP itu sendiri singkatan dari Global Satellite Mapping of Precipitation. Nah, materi ini Bapak cuplik pernah Bapak seminarkan juga ke mahasiswa untuk mencari data missing. Kalau seandainya data BMKG di tempat itu ya tidak ada. Namanya monitoring curah hujan menggunakan data TRMM dan GSMAP. Nah, ini adalah satelit ya di sini yang tadi kira-kira ketinggiannya tuh antara 35.000 ya. Nah, ini apakah masih di bawahnya? Karena ini digunakan untuk mengetahui pergerakan yang ada di atmosfer bawah, khususnya di troposfer. TRMM itu diluncurkan atas kerjasama NASA, Badan Antariksa Amerika, dan JAXA. Jepang punya Japan Aerospace Exploration Agency sejak tahun 1997. Tapi berhenti pemrosesan datanya sampai tanggal 31 Desember 2019. Ya. Kebetulan satelit yang digunakan untuk Tropical Rainfall Measuring Mission, nah, tadi kita sudah bilang ya, ada yang geosinkronus dan ada yang sun synchronous. Orbit polar yang digunakan. Di satelit mengelilingi bumi yang berada dekat atau melewati daerah kutub bumi. Satelit ini terdiri dari 4 sensor, yaitu PR, yakni sensor untuk radar hujan, kemudian TMI, TRMM Microwave Imager, lalu Pierce Visible and Infrared Scanner, dan LIS Lighting Imaging Sensor. Lalu resolusi spasialnya 0,25 derajat. Nah, kira-kira dari 1 derajat berapa kilometer? 111, Pak. Ya, 111. Jadi kira-kira aja ya, seperempat derajat itu sekian. Jadi masih terlalu besar resolusi spasialnya ini. Tapi kalau di kami, iklim itu masih dibilang memungkinkan untuk dipakai. Ya. Kemudian resolusi temporalnya, waktu, yakni 3 jam. Ya. Alamat unduhnya nanti dicoba Mas Mul, ya, yakni HTTPS, Giovanni, GSFC, NASA, dan seterusnya. Jadi tinggal masukkan ini saja, nanti kita akan langsung ya kan bisa di apa namanya diminta untuk masuk dulu, daftar dulu, registrasi segala macam. Nah, ini prosedurnya, bagaimana algoritma. Nah, jadi mungkin udah bisa belajar tuh sama teman-teman BRIN ini tuh. Ya, masalah apa? Masalah pemrosesan data TRMM.
Jadi lebih banyak ke iklimnya, ke satelitnya aja di sana, diberi sekarang. Modeling data sih Pak dari data Copernicus gitu Pak. Oke itu ya Ya. artinya kamu nggak bisa memperdalam iklimnya kan? Iya. Heeh. Iya. Iklim itu sebenarnya gampang sih. Kamu dapatkan dari beberapa literatur sudah bisa. Yang penting kamu mempelajari bagaimana program itu. Apalagi untuk alih-alih satelit kita belum banyak. Khususnya kami sih di BNKG itu ada sub bidang tersendiri. Nah, karena orbitnya itu polar, maka seperti ini dia, ya. Jadi dia mengikuti daripada putaran dari kutub utara, gitu ya. Nah, ini juga coverage cakupannya. Wah, berarti lengkap banget ini. Kita masuk tuh, lengkap banget ya. Jadi kalau kalau kalian tidak mendapatkan data dari bawah, observasi yang dilakukan oleh institusi yang bergerak dalam pemantauan cuaca iklim, jadi bisa menggunakan data satelit ini. Itu banyak sekarang para peneliti seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak coba ya. Bapak coba. Seringkali Bapak menggunakan ya langsung aja udah sudah given. Jadi nggak usah pakai macam-macam, itu kita sudah dapat datanya. Nanti dalam bentuk data raw, ya data mau jam 3 jam, itu 3 jaman udah ada punya data harian segala macam. Nah kebetulan kita menggunakan ini dan ini bisa dipakai di apa para peneliti, para periset segala macam gitu ya. Nah contoh ini ya nanti kita praktekkan juga kalau ada waktu nanti ya, contoh kota Banjar. Nah ini datanya ya setelah jadi ya, nanti kita coba lihat. Nah ini kalau Bapak udah masuk ya, ada namanya udah Budi Suwandi ya, sudah terdaftar ya, ya. Lalu nanti tinggal dicari ya, jadi data satelit ini. Nah ini digunakan untuk mengetahui data yang lama dari misalnya tahun 1997 sampai 2017. Nah, mudah-mudahan itu ada. Gitu. Jadi kita mudah. Nanti untuk regionnya ini ya kita akan tentukan misalkan wilayah Depok. Nah, nanti tinggal berapa 106-nya, berapa lintang selatannya minusnya itu. Gitu. Jadi kita nanti menentukan. Karena itu bentuknya bonding, berarti nanti kita menggunakan atribut poligon. Kalau dalam SIG nanti. Kalau bisa Mas Mul lebih memperdalam lagi SIG Mas. Kalau bisa beberapa kali coba ya kan dengan Pak Agung atau Bu Siti Dahlia. Karena SIG itu sangat berperan sekali di dalam mengelaborasi data-data iklim. Ya. Selanjutnya ini sama. Kalau tadi ada Banjar, sekarang Depok ini. Oke. Nah, kelanjutan dari satelit TRMM, kita menggunakan data GSNet. Dari beberapa data yang ada oleh jaksa, kemudian diprocessing di Jepang, ya ini menggunakan beberapa sensor. Nah, kalau sekarang tadi adalah 0,25, kalau sekarang resolusi spasialnya 0,1. Jadi tinggal 1/10 kali 111 yang tadi 1 derajat 111 kilometer kata Zehri ya. Ini agak lumayan ya. Kemudian resolusinya malah enak 1 jam ya. Nah, jadi bisa nanti digunakan, tapi dia harus masuk dulu ke dalam hostnya, username-nya dan passwordnya begitu. Nah, ini adalah satelitnya ya yang disiapkan oleh jaksa bagian NASA-nya Jepang. Nah, ini overview. Mungkin nanti Jerry pelajari ya.
nanti dijelaskan ke teman-teman kalau kamu sudah belajar bagaimana alur pikir, membuat algoritma, ya, dari awal apa sensor yang digunakan, ada yang disebut dengan KMI, AMSR, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang dibentuk dari gas map sekarang seperti ini, beda dengan Giovanni. Bapak ambil contoh ini, minus 0, dengan 141 mungkin daerah Kalimantan. Ya, nanti akan dapat datanya. Ya, nah aplikasi untuk TRMM dan gas map sudah divalidasi dan lumayan ya di sini dikatakan untuk evaluasi dan koreksi bias dari data curah hujan melalui satelit ya untuk monitoring kekeringan di Indonesia itu bisa mencapai 0,7 ya antara data observasi dengan data satelit. Kemudian validasi data TRNM terhadap data curah hujan aktual di 3 wilayah gas daerah aliran sungai di Indonesia itu memiliki hubungan yang signifikan. Nah, ini adalah contoh-contohnya kalau kita membuat analisis satelit ya. Nah, kalau ini sedikitlah menggunakan skrip ya. Ini ya, harus kita juga ya dikit. Paling kita contoh-contoh aja kita nanti ke teman-teman yang bisa dari bagian apa namanya coding-coding itu. Nah, ini untuk mengunduh data GetMap-nya. Nah, ini adalah bagian dari apa? Comment prompt-nya ya. Itu kita tinggal lihat yang kawan-kawan dari BRIN gunakan saja. Itu kebanyakan sih. Itu Riau, itu Riau. Ini Riau. Kemudian selanjutnya ini contoh visual spasial. Kita bisa dapatkan dari data tadi ya, sudah bisa berupa peta, tapi harus mempelajari graf juga gitu. Nah, gini ya. Oke. Kita lagi. Nah, ekstraksi datanya begini. Ekstraksi data untuk Riau. Tuh, itu data curah hujan. Ya. Masih juga seperti ini. Nah, ini juga bisa. Kalau untuk apa namanya di YouTube-nya mau lebih jauh, kita bisa menggunakan ini. Ya. Menggunakan link YouTube ini. Ya. Kemudian ada institutornya. Nah, baik, yang kedua mengenai analisis tren. Nah, analisis tren, kemarin Bapak juga coba tanyakan ke saudara terkait dengan konsentrasi CO, CH4, kemudian temperatur di beberapa kota, apakah sudah terjadi perubahan gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa kenaikan konsentrasi dari tahun ke tahun. Begitu juga temperatur. Nah, kita sebut dengan analisis tren. Jadi kecenderungan baik naik, positif atau negatif. Gitu. Nah, ini contoh suhu. Kemudian juga ada tren di suhu di Bandung ya. Nah, dan menggunakan coba namanya Man-Kendall Analysis, Man-Kendall Trend Test ya. Ini di statistik atau di Excel kita harus download. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini ada beberapa referensi rujukan. Nanti saya kirim ke Google Drive ya. Bagaimana mendeteksi perubahan iklim, analisis tren dan menggunakan perubahan iklim dengan iklim index. Ya. Nah, itu saja materi dari Bapak ya. Ada pertanyaan, Mas? Silakan.
Baik, nanti kita ketemu sebentar lagi ya waktunya. Kira-kira 10 sampai 15 menit kita masuk kembali. Al-Kalam. Nasminallah wa fadun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya Bapak yang dulu ya. Nanti gabung lagi ya. Ya, siap, Pak. Iya.